dia panggil nama saya atau namanya anak-anak muda. Dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu. Jawab ya, ku jawab ya, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu. Jawabnya ya, jawab ya, ku jawab ya, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya. Oh bilanglah, oh bilanglah haleluya, oh bilanglah haleluya, Yesus amat cinta pada saya. Oh bilanglah ya, kita bersukacita sudah mendengar suara Tuhan, panggilan Tuhan, dan saat ini kita akan berdoa. Mari bersama-sama kita berdoa. Selamat pagi Tuhan, kami mengucap syukur untuk setiap anugerah-Mu Tuhan, Kau memberikan kami kesempatan untuk beristirahat Tuhan, dan pagi hari ini Tuhan Kau membangunkan kami dengan kesehatan yang baru, semangat yang baru Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan saat ini Tuhan kami akan mengawali bina iman pada pagi hari ini Tuhan. Urapi setiap kami, setiap hati kami, setiap pikiran kami, supaya kami boleh menyenangkan hati Engkau Tuhan. Layakan kami dan kuduskan kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Haleluya. Amin. Ya, pagi hari ini semua pasti semangat ya. Ya, dari PAUD PKSD. Oh iya, jangan lupa kami juga disiapkan. Nanti kita akan mendengarkan firman Tuhan juga. Tapi sebelumnya kita angkat satu pujian. Aku anak raja, engkau anak raja. Ya, demi anak raja, kalian semua anak raja. Ya, hari ini kita akan melihat ya kesaksian pujian dari anak kelas 1. Ya, siap-siap ya yang anak kelas 1 dipersilakan. Monggo.
Yuk, yang lainnya yang belum memberikan yang terbaik untuk Tuhan, yuk kita persiapkan untuk minggu-minggu berikutnya. Oh iya, saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Yo, siapa yang rindu mendengarkan firman Tuhan? Ya, yuk Alkitabnya disiapkan. Jangan lupa menyiapkan terlebih hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Yuk, mari anak-anak kita angkat satu pujian firman Tuhan berdengar. Semuanya dengan sepenuh hati ya anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Pasti luar biasa ya. Puji Tuhan. Pagi ini kita bertemu kembali di dalam Bina Iman Reka PAUD SD Kristen Immanuel. Ya, bertemu dengan Bu Maria kembali. Pasti pada pagi ini anak-anak senang, anak-anak diberkati oleh Tuhan. Ya, pagi ini Bu Maria ingin bersama-sama mengajak untuk belajar firman Tuhan. Di bulan Februari ini adalah bulan istimewa yang saat ini banyak orang mengenang. Ya. Mungkin kalau Bu Maria mengenangnya bulan ini adalah bulan istimewa karena Bu Maria dilahirkan di bulan Februari. Dan dunia ini mengenang kalau bulan Februari ini adalah bulan kasih sayang. Yang artinya supaya semua orang untuk diingatkan bagaimana mengasihi Tuhan, mengasihi orang tua, mengasihi orang-orang di sekelilingnya, teman-teman, guru, dan siapapun juga yang ada di sekelilingnya. Kali ini pasti ada kejutan ya di dalam bulan Februari ya. Anak-anak mungkin sudah menyatakan cintanya kepada orang tua, ya. Mungkin nulis surat atau memberikan ciuman sama orang tua, sama papa mamanya, ya. Papa saya mengasihimu, mama saya mengasihimu. Mungkin anak-anak dapat coklat juga ya, ya menyenangkan kan? Ya. Mungkin yang kakak-kakak itu yang sedang jatuh cinta mungkin dapat juga coklat, juga dapat bunga ya dari temannya ya yang mengasihi dia. Ya. Kali ini Bu Maria mengajak bersama-sama untuk melihat bahwa Tuhan Yesus itu sangat mengasihi anak-anak, ya. Sangat mencintai anak-anak, sayang dengan anak-anak. Ini adalah berita yang terbaik ya, yang diberikan kepada semua anak-anak. Ya. Mungkin ada anak-anak yang merasa tidak dikasihi, tapi dengarlah bahwa Tuhan Yesus itu mengasihi anak-anak. Tuhan Yesus cinta sama anak-anak. Ya, sebelumnya mari kita akan berdoa dulu. Sebelum lebih lanjut kita akan membaca Alkitab. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik kepada kami. Engkau selalu mengasihi kami. Engkau memelihara kami. Demikian juga pada saat ini kami boleh
betapa besar kasih Tuhan kepada kami. Berkati anak-anak kami supaya anak-anak merasa mendapatkan cintanya Tuhan dan mereka boleh menjadi anak-anak yang diberkati oleh Tuhan. Berkati firman Tuhan pada pagi ini, Tuhan menolong dan memberkati kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Ya. Anak-anak siapkan Alkitabnya, mari kita akan buka. Bu Maria akan mengajar membaca firman Tuhan dari Matius pasal 19 ayat 13 sampai 15. Mungkin ayat ini adalah ayat kesenangan anak-anak karena ayat ini membicarakan tentang anak-anak, bagaimana Tuhan Yesus mengasihi anak-anak. Ya, saya akan bacakan ayat 13 sampai ayat 15. Yesus memberkati anak-anak. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia meletakkan tangannya atas mereka dan mendoakan mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Tetapi Yesus berkata, biarkanlah anak-anak itu, janganlah menghalang-halangi mereka datang kepadaku. Sebab orang-orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan surga. Lalu ia meletakkan tangannya atas mereka dan kemudian ia berangkat dari situ. Ya, anak-anak sudah sering dengarkan ayat ini, meskipun sering, tetapi kita mengingatnya kembali. Ya, ayat ini kita dengar bahwa ketika itu Tuhan Yesus sedang sibuk. Ya, dia sedang melayani, ada banyak orang sakit disembuhkan. Dia mengajar orang-orang di sekitarnya supaya mereka melihat kebenaran. Mereka diselamatkan. Demikian juga anak-anak ingin mencari perhatiannya Tuhan Yesus. Ya, ternyata kagum dengan Tuhan Yesus. Ya, Yesus itu adalah luar biasa sehingga anak-anak juga tertarik, jatuh cinta sama Tuhan Yesus. Anak-anak artinya waktu itu mungkin dengan orang tuanya sembunyi-sembunyi, tapi ingin lari untuk mendekati Yesus, ingin memegang Tuhan Yesus, ingin dipeluk oleh Yesus. Ya. Dan orang-orang tua saat itu juga mengajak anak-anaknya supaya datang kepada Yesus dan didoakan. Tetapi ya, ketika murid-muridnya Yesus lihat, ya, dimarahi. Ya. Oh, jangan kesini, anak-anak jangan dibawa kesini karena Yesus sedang sibuk. Ya, pikirnya para murid begitu ya. Karena kebanyakan tuh anak-anak kadang-kadang mengganggu ya. Tetapi Tuhan Yesus tidak seperti itu. Yang dikatakan di ayat itu, silakan anak-anak bisa datang kepadaku. Ya, jangan dihalang-halangi. Ya, jangan dimarahi. Ya, biar dia mendekat padaku. Ya, biar dia memeluk, saya peluk. Biar dia memegang saya, biar dia saya cintai, biar dia bercerita sama saya, ya saya akan mendengarkannya. Ya, Tuhan memberikan waktu kepada anak-anak. Ya, begitu luar biasanya Tuhan Yesus memperhatikan pada anak-anak meskipun dia sedang sibuk, ada banyak pelayan yang dikerjakan. Ya, anak-anak, mengapa Tuhan Yesus begitu cinta kepada anak-anak? Ya, yang pertama yaitu anak-anak itu adalah istimewa dan berharga. Ya. Semua orang di dunia ini pasti dimulai dari bayi, ya, menjadi anak-anak. Ya. Tuhan menciptakan manusia waktu itu Adam dan Hawa memang sudah dewasa, ya. Tetapi ketika setelah Adam dan Hawa semua itu dari bayi. Ya. Dan itu adalah kehendak Tuhan supaya beranak cucu. Ada banyak orang di dunia ini memenuhi bumi yang telah diciptakan oleh Tuhan. Ya. Tuhan ingin melihat manusia itu saling mengasihi, melihat manusia itu berkembang. Ada banyak anak-anak, banyak orang di dunia ini yang mengasihi Tuhan. Ya. Anak-anak itu istimewa dan berharga. Ya. Allah mencintai anak-anak. Allah menginginkan ada anak-anak di dunia ini. Ya, makanya Tuhan membiarkan, ayo silakan datang kepadaku anak-anak, ya jangan dimarahi, ya mereka biar bersama-sama dengan saya. Meskipun waktunya sempit, waktunya pendek, tapi anak-anak bisa bersama-sama. Ayat yang luar biasa itu adalah diambil dari Yesaya 43 ayat 4 yang mengatakan, oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia,
dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Ya, ayat ini menunjukkan bahwa semua orang itu ya anak-anak, ya bayi, ya orang tua yang sudah nenek-nenek, remaja, pemuda, bapak-bapak, ya semua itu adalah berharga ya di mata Tuhan dan mulia, ya artinya istimewa. Ya. Kenapa berharga sekali? Ya, karena manusia itu adalah umat ciptaan Tuhan yang paling mulia, yang paling berharga dibandingkan semua hewan di dunia ini, semua tumbuh-tumbuhan. Ya, manusia adalah orang yang dicintai oleh Tuhan. Ya. Makanya Tuhan ingin memiliki rencana yang indah sekali untuk manusia. Ya, sebelum manusia ada di dunia ini tuh sudah siapkan segala sesuatunya. Ya, perlu terang. Ya, di langit ada bintang, ada matahari. Ya, ada tumbuh-tumbuhan untuk dimakan. Sudah siapkan semua oleh Tuhan. Perlu air, Tuhan sudah siapkan air. Ya, supaya manusia ini bisa hidup untuk kebutuhannya sehari-hari. Ya, sampai-sampai ya waktu manusia itu di zamannya Bapak Adam dan Ibu Hawa dikasih perintah oleh Tuhan, ya supaya jangan makan ya buah yang ada di tengah. Artinya perintah supaya dia harus lakukan firman Tuhan, tetapi dia tidak lakukan, dia tidak taat, akhirnya jatuh dalam dosa. Ya. Ketika manusia jatuh dalam dosa, manusia itu tidak bisa memiliki hubungan dengan Tuhan, tidak bisa komunikasi dengan Tuhan. Ya. Akhirnya harus diselamatkan, harus dipulihkan kembali, ya, supaya dosanya diampuni. Ya. Untuk dosanya diampuni itu, ya, Tuhan memberikan Tuhan Yesus datang ke dunia ini supaya menebus dosa manusia. Ya, anak-anak, yang ditebus adalah, yang perlu penebusan itu adalah bukan hanya orang tua saja yang pernah banyak salah, tetapi anak-anak semua juga pernah salah. Anak-anak juga satunya orang berdosa harus diampuni dan ditebus. Ya. Oleh karena anak-anak itu istimewa dan berharga, sehingga Tuhan Yesus itu mengasihi anak-anak, ya, melayani anak-anak, memberkati anak-anak, sampai Tuhan Yesus itu memberikan hidupnya disalibkan untuk menebus dosa anak-anak. Coba anak-anak dengar enggak? Apakah ada anak-anak yang dipanggil Tuhan waktu masih usia anak-anak? Bukan orang tua saja ya, anak-anak juga dipanggil Tuhan. Ya, dan semua orang ya, akan dipanggil Tuhan. Karena manusia ini adalah miliknya Tuhan. Ya, Tuhan mau panggil datang kepadanya kapanpun juga, itu selalu harus siap. Ya, oleh sebab itu anak-anak harus diselamatkan. Ya, yang belum percaya sama Tuhan Yesus, ya, harus percaya sama Tuhan Yesus supaya diselamatkan masuk surga. Ya, anak-anak, Tuhan sudah berkorban untuk semua orang. Ya, kalau anak-anak menyia-nyiakan kasihnya Tuhan, nggak mau terima, ya tidak diselamatkan, tidak masuk surga. Ya, anak-anak harus percaya sama Tuhan Yesus. Anak-anak itu istimewa dan berharga, sehingga anak-anak itu harus dikasihi, dijaga. Kalau cerita didengarkan, ya, harus dilindungi. Kalau ada bahaya dijagai, ya, dilindungi supaya tidak ada bahaya mengenai dia. Dididik, dibimbing, ya, diasuh, ya, dicukupi kebutuhannya, ya, disekolahkan, ya. Itu adalah anak-anak itu berharga dan mulia. Oleh sebab itu orang tua kalian itu ingin anak-anaknya itu menjadi anak-anak yang hebat. Tuhan juga ingin anak-anak jadi anak-anak yang hebat, ya, disekolahkan, ya, supaya menjadi orang yang hebat, yang luar biasa, yang sukses. Ya. Makanya orang tua itu bekerja keras bagaimana bisa melakukan firman Tuhan untuk melindungi anak-anak, mengasuh anak-anak. Ya, anugerah yang Allah berikan itu seorang anak atau beberapa anak itu bisa mendapatkan berkat yang baik di dalam kehidupannya. Ya, makanya anak-anak harus mendukung orang tua, ya, jangan suka marah dengan orang tua. Ya, anak-anak
bekerja sendiri, bisa cari makan sendiri, dan nanti juga bisa menolong orang tua lagi, ya seperti itu, ya. Tuhan Yesus memandang bahwa anak-anak itu istimewa dan berharga, ya. Makanya jangan sia-siakan, ya. Anak-anak jangan merasa minder. Oh, aku ini rambutnya keriting kok. Oh, aku ini kulitnya tuh banyak ininya, kudisnya, ya. Minder. Saya ini nggak bisa ini main bola, ya. Saya nggak bisa nulis. Saya tuh nggak bisa matematika, ya. Jangan pesimis, ya. Harus percaya diri, ya. Semua orang dari bayi itu dulunya tidak bisa apa-apa, ya. Karena anak-anak itu istimewa, anak ditolong oleh bu guru, oleh orang tua, oleh orang dewasa, supaya anak-anak itu bisa melakukan yang harusnya dilakukan. Yang tadinya tidak bisa baca, bisa baca, bisa matematika, bisa pelajaran, bisa apa saja yang harus dikerjakan. Itu perlu belajar, ya, perlu belajar. Ya, ini, ya, Bu Maria tidak akan membahas banyak sekali tentang bagaimana anak-anak itu istimewa dan berharga, ya. Tuhan mengasihi anak-anak karena anak-anak sungguh luar biasa, ya. Anak-anak dikasih itu dengan kasih yang tulus oleh Tuhan, dan Tuhan tidak pernah membeda-bedakan, ya. Ada lagunya, ya, Yesus cinta semua anak di dunia, putih, kuning, dan hitam, semuanya Yesus cinta semua anak di dunia, ya. Semuanya itu dicintai oleh Tuhan, tidak ada bedanya, ya. Semuanya dikasih dengan tulus. Oke. Yang kedua, yaitu anak-anak itu dikatakan di ayat yang ke-14 tadi yang telah dibaca di dalam Matius. Anak-anak itu memiliki kerajaan surga. Apa artinya? Ya, wah, anak-anak punya surga, ya. Wah, bahagia enggak? Luar biasa enggak? Ya, luar biasa sekali anak-anak punya kerajaan surga. Semua orang di dunia ini sedang mencari kerajaan surga, ya. Karena kerajaan surga itu tidak ada sakit penyakit, tidak ada kesedihan, ya. Kalau anak-anak yang memilikinya, mempunyai kerajaan surga itu, wow, luar biasa. Apa artinya, ya Bu? Ya, coba kita akan baca sekali lagi. Biarlah anak-anak itu janganlah menghalang-halangi mereka datang kepadaku, sebab anak-anak yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan surga. Ya, anak-anak luar biasa sekali. Maksudnya anak-anak memiliki kerajaan surga itu adalah orang-orang atau anak-anak yang memiliki hati, ya, memiliki karakter seperti anak-anak. Apa karakternya? Misalnya tulus, ya, dia rendah hati, dia memiliki kasih yang tulus, ikhlas, ya. Dia itu polos, dia sederhana, ya. Dia itu mudah mengampuni, ya. Karakter-karakter yang bagus yang dimiliki oleh anak-anak itu, ya, yang akan memiliki surga, ya. Tapi kalau anak-anak itu tidak memiliki hati yang tulus, ya, dia jahat, kira-kira punya surga enggak? Tidak, ya. Ya, harus memiliki hati yang benar, hati yang tulus, hati yang rendah hati, ya, hati yang mengasihi, ya. Itu adalah empunya atau yang akan memiliki kerajaan surga. Loh, Tuhan Yesus itu luar biasa loh, anak-anak. Dia menggambarkan, ya, anak-anak itu menjadi contoh, ya, orang-orang supaya bisa memiliki surga. Itu punya hati seperti anak-anak. Ya, artinya luar biasa sekali. Ya, siapa yang mau masuk surga? Syaratnya adalah apa? Percaya sama Tuhan Yesus dan memiliki hati seperti anak-anak. Apa tadi hatinya? Tulus, benar, mengasihi dengan ikhlas, apalagi yang baik-baik itu, ya. Mau mengampuni, mau berteman siapa saja, menghormati orang tua, ya, bu guru, orang lain, ya, taat, dan sebagainya. Kalau anak-anak itu kan orangnya polos, ya, ya, itu yang akan memiliki kerajaan surga. Ya. Kalau percaya Yesus, ya ikuti
seperti itu sehingga akan memiliki kerajaan surga. Ya, beritanya pada saat ini adalah Tuhan Yesus cinta anak-anak. Tuhan ingin anak-anak diselamatkan, ya. Anak-anak boleh memiliki kerajaan surga, ya. Anak-anak bahagia, ya. Kalau sekarang ini ya sudah diberitahu, oh si Agus kamu punya surga, kamu akan memiliki surga, kamu punya surga, ya. Ketika tahu di dunia ini seperti itu, kamu bahagia gak? Umpama jadi Agus, ya bahagia toh? Ya bahagia karena saya punya surga, ya. Karena ada banyak orang di sana di luar ingin cari surga, belum pasti, tetapi Tuhan menjanjikan kepada orang yang percaya pada Tuhan Yesus memiliki kerajaan surga. Ya, anak-anak, kapanpun juga waktunya Tuhan panggil, masih anak-anak atau sudah tua, harus sudah siap. Saya nanti memiliki surga atau tidak? Ya, mulai dari sekarang, ya. Anak-anak belajar di sekolah Kristen, anak-anak boleh mendengar tentang kasih Yesus. Jangan lupa, ya, ketika nanti sudah selesai lulus dari sekolah di SD Manuel, anak-anak tidak boleh melupakan, ya, bahwa Yesus itu adalah juru selamat. Yesus mengasihi kamu. Yesus memberikan masa depan bagi kamu yang indah, merencanakan suatu masa depan yang cerah bagi kamu. Sebab itu, bagaimana aplikasinya ketika kita tahu bahwa Yesus cinta anak-anak? Sekarang ini, yang pertama, anak-anak harus menerima kasih Yesus. Ya, kalau orang dikasih lope-lope, kamu harus kasih lope-lope. Demikian juga dikasih love sama orang lain, kamu harus kasih love sama orang lain. Apalagi sekarang ini beritanya apa? Tuhan Yesus ngasih love sama kamu, ngasih cinta sama kamu, kamu harus menerimanya, ya. Karena di dalam Tuhan Yesus, Tuhan mengasihi kamu. Kalau kamu berdoa, kamu pasti diberkati, ya. Ayat tadi juga menunjukkan, ya, Tuhan Yesus itu mendoakan dan memberkati anak-anak, ya. Berarti setiap anak-anak yang dibawa orang tua kepada Yesus, anak-anak yang suka berdoa kepada Yesus, Tuhan mendengarkan dan memberkati. Ya. Saya ingin pintar, saya ingin nilai saya itu 100, berdoa, ya. Dan juga kita belajar, ya. Jangan berdoa saja kalau nggak mau, malas belajar, itu tidak melakukan firman Tuhan, ya. Kita harus berusaha, ya, supaya diberkati Tuhan. Anak-anak punya cita-cita apa masa depan? Saya ingin jadi polisi, Bu. Saya ingin jadi presiden. Saya ingin jadi pendeta. Saya ingin jadi apa lagi? Ya, pilot. Doakan mulai sekarang dan anak-anak rajin belajar, ya. Pasti diberkati oleh Tuhan. Amin. Puji Tuhan, ya, pasti diberkati Tuhan, ya, harus diyakini. Yang kedua aplikasinya, ya, tadi terima kasih Yesus, terima love-nya Tuhan Yesus, ya. Yang kedua, kita harus mengasihi Tuhan dengan segenap hati, ya. Anak-anak itu belajar itu adalah mengasihi Tuhan, ya. Menghormati orang tua itu mengasihi Tuhan, ya. Tidak nyontek itu mengasihi Tuhan, ya. Anak-anak mengerjakan PR mengasihi Tuhan, ya. Kalau begitu berarti apa? Anak-anak selalu semangat. Oh, saya mencintai Tuhan. Kalau orang cinta itu kan gitu, ya, semangat sekali, ya, semangat sekali dan tidak ada beban, ya, tidak dipaksa, ya. Anak-anak harus mengasihi Tuhan, rajin berdoa, rajin baca Alkitab, rajin sekolah minggu atau ke gereja, ya, itu namanya mengasihi Tuhan, ya. Rajin tadi mengerjakan PR-nya, menghormati orang tua, taat sama orang tua, itu mengasihi Tuhan, ya. Harus kasih itu dibalas, ya. Dan anak-anak harus punya komitmen. Ada lagunya, ya, ku mau cinta Yesus selamanya, ku mau cinta Yesus selamanya, ya. Selamanya itu dari sekarang sampai Tuhan panggil harus cinta Yesus dan melakukan firman Tuhan, ya.
Cinta itu tidak dengan kata-kata saja, tetapi harus apa? Memberi sesuatu, melakukan sesuatu kepada orang yang dicintai. Karena apa? Tuhan Yesus sudah mengasihi kita. Tuhan Yesus sudah memberikan nyawanya untuk kita. Tuhan Yesus sudah memberkati kita. Tuhan menyediakan semua berkat yang dibutuhkan manusia untuk kita semua. Oke, sebelum ditutup ada satu ayat yang perlu kita dengar bersama ya. Anak-anak bisa mendengarkannya. Bu Maria akan membantu membacakan ya. Ini adalah ayat yang terkenal sekali, Yohanes 3 ayat 16. Ya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, ya, itu karena kasihnya Tuhan yang sungguh besar, kasih Allah besar kepada kita semua, memberikan anaknya yaitu Tuhan Yesus itu untuk menebus dosa manusia supaya kita yang percaya diselamatkan. Ya, sekali lagi sebelum ditutup, berita yang terbaik, terbesar, yang istimewa di bulan kasih ini yaitu kasih Yesus kepada anak-anak. Ya, Tuhan Yesus mengasihi anak-anak dan anak-anak harus membalasnya dengan kasih juga. Ya, supaya menjadi anak-anak yang sukses, anak-anak yang hebat, anak-anak yang menjadi berkat bagi banyak orang. Mau? Ya, pasti mau ya. Jadi anak-anak yang diberkati oleh Tuhan pasti mau. Ya, semua orang pasti berdoa yang enak-enak, yang baik, yang bahagia, yang menyenangkan. Ya, Tuhan sudah menjanjikan kebaikan bagi kita semua. Ya, anak-anak sebagai PR-nya kita akan menghafalkan ya, anak menghafalkan dari Yesaya 43 ayat 4. Ya, ingat Yesaya 43 ayat 4. Ya, isinya oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Ya, silakan dihafalkan anak-anak dan jangan lupa lakukan segala sesuatu dalam kehidupan kita dengan cintanya kepada Tuhan. Ya, sehingga kamu tidak terpaksa, kamu tidak menjadi anak yang malas, tapi anak yang selalu semangat. Amin. Ya, luar biasa ya. Terima kasih anak-anak sudah mendengarkannya. Mari kita akan bersama-sama menutup. Kita akan bersyukur kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau mengasihi kami, Engkau mencintai kami. Terima kasih Engkau mencintai anak-anak apapun keadaannya. Dan kami percaya Engkau juga mendengarkan dan memberkati anak-anak dengan berkat dari surga. Anak-anak ini adalah pemilik kerajaan surga. Oleh sebab itu, mulai dari sekarang ini, anak-anak menjadi orang-orang yang diberkati Tuhan, anak-anak yang mengasihi Tuhan, anak-anak yang menjadi berkat bagi siapapun juga. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mohon ampun atas setiap kesalahan kami. Kalau selama ini kami tidak bisa mencintai Engkau dengan segenap hati kami, ampuni kami. Di dalam nama Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin.